know they pay you well for this, Vivian. Figured he wouldn't kill me. Yeah, it's sad. Me for the goal, an even trade. You grew soft, Duncan. You're bad. Halo Sobat 76, selamat datang kembali di Pos 76. Saya doakan agar kalian dan keluarga sehat selalu serta banyak rezekinya. Kali ini saya merangkum film yang sangat seru dan beradrenalin, di mana film ini mengisahkan seorang pembunuh bayaran nomor 1 yang paling disegani. Oke lah, nggak usah berlama-lama lagi, siapkan cemilan dan minuman terbaik kalian. Dan kalau sudah siap, mari kita langsung saja ke alur ceritanya. Film dimulai dengan memperkenalkan seorang pria yang bernama Duncan. Duncan ini dijuluki Kaisar Hitam karena rekornya sebagai seorang asasin atau pembunuh bayaran yang tak pernah gagal dalam menghabisi targetnya. Saat ini ia sedang memeriksakan tubuhnya yang dipenuhi bekas luka akibat pertarungannya saat sedang menjalankan misi. Dan dari hasil analisa dokter itu mengatakan kalau Duncan pernah mengalami paru-paru tertusuk dan beberapa tulang iganya yang retak hingga patah. Dan bukan hanya itu saja, saat dokter itu merongsok tubuh Duncan, terdapat sebuah logam yang sudah lama tertanam di dalam tubuh Duncan. Namun Duncan sendiri enggan untuk mengeluarkan logam tersebut dari dalam tubuhnya. Sementara itu di sisi lain, kita diperlihatkan sebuah rumah yang sangat megah milik seorang pembunuh bayaran yang bernama Michael. Diketahui kalau Michael ini sebentar lagi akan pensiun dari pekerjaannya sebagai seorang pembunuh bayaran. Dan sambil menunggu uang pensiunannya yang akan ditransfer oleh bosnya dalam beberapa hari ke depan, Michael memesan wanita cantik dan seksual yang bernama Cindy untuk menemaninya bersenang-senang. You like that? Oh, these hips don't lie. I love it. Di balik kesenangannya bersama Cindy, Michael tidak menyadari adanya sekelompok pembunuh bayaran yang menyusup ke sekitar rumahnya. Dan ketika Michael baru saja membesarkan urat buntunya, tiba-tiba ya, ternyata Cindy juga bagian dari mereka. Dan mereka adalah pembunuh bayaran muda yang ditugaskan untuk menghabisi Michael karena sang bos besar tidak ingin mengeluarkan uang pensiun Michael yang nilainya lumayan cukup besar. You got old, Michael. Sydney. Kembali ke Duncan yang kini sedang menemui seseorang yang selama ini mengurus semua aset-aset miliknya. Dan di sana Duncan mengatakan kalau dirinya akan segera pensiun dalam 10 hari ke depan, tepatnya pada usianya yang ke-50 tahun. Dan di situ Duncan juga menjelaskan kalau menurut perjanjian kontrak kerjanya sebagai seorang asasin atau pembunuh bayaran, Duncan harusnya menerima uang pensiun sebesar 10 juta dolar. Setelah itu, Duncan dihubungi oleh seorang wanita yang bernama Vivian, di mana Vivian ini juga merupakan seorang asasin yang kini menjadi asisten pribadi si bos besar. Dan tujuan Vivian menghubungi Duncan karena dia diperintah oleh bos besar untuk menyampaikan sesuatu kepada Duncan dan mengajak Duncan untuk bertemu di suatu tempat. Dalam pertemuan itu, Vivian mengatakan kalau bos besar memberikan tugas terakhir kepada Duncan sebelum ia benar-benar pensiun. Dan tugas terakhir itu adalah menghabisi seorang kartel koboi dari Meksiko. Dan sebagai imbalannya, Duncan akan dibayar 1 juta dolar untuk misi tersebut. Akan tetapi karena Duncan sudah ingin menjalani hidup normal dan menikmati masa tuanya, ia pun mengabaikan misi itu. $1 million bullet that we are not to be fucked. Just need somebody with. One of the young guys then. Setelah mendapatkan penolakan dari Duncan, Vivian kembali ke markas menemui si bos besar, seorang pemilik perusahaan yang menjalankan bisnis untuk para asasin. Dan orang itu dia bernama Blood.
Di balik muka imutnya, Blood adalah orang yang sangat amat serakah sampai-sampai setiap para asasinnya akan pensiun pasti selalu ia habisi. Dan salah satu contohnya yaitu si Michael yang tewas di awal film tadi. Blood melakukan itu semua karena perusahaan miliknya enggan untuk mengeluarkan uang pensiun untuk mereka. Apalagi uang pensiun Duncan yang sangat amat besar berkali-kali lipat daripada assassin yang lain. Maka dari itu, Blood sengaja memberi misi terakhir kepada Duncan hanya untuk menjebaknya. Tapi sayangnya rencana itu harus gagal karena Duncan menolak misi terakhir itu. Kemudian di situ Vivian memperingatih Blood untuk tidak bermacam-macam dengan Duncan dan lebih baik bayar saja uang pensiunannya karena Duncan bukanlah orang yang bisa kita kalahkan dengan mudah. Namun bukannya mendengarkan saran dari Vivian, Blood malah tetap ingin menghabisi Duncan. Setelah itu, Blood menyuruh Vivian menghubungi Duncan untuk memberitahunya jika dia mau mengambil misi terakhir itu, maka bayarannya akan dinaikkan menjadi $2 juta. Dan Vivian yang tidak bisa menolak permintaan bosnya itu, ia pun langsung menghubungi Duncan. Di dalam panggilan itu, Vivian menjelaskan kepada Duncan kalau bos mereka menaikkan bayarannya menjadi $2 juta dan $1 juta akan dibayar di awal dan $1 juta lagi akan dibayar setelah misinya selesai. Mendengar itu semua, Duncan tetap menolak tawaran tersebut dan langsung mematikan teleponnya. Setelah itu, Duncan yang menaruh curiga karena bosnya sangat ingin sekali dialah yang menghabisi orang Meksiko itu. Duncan pun berniat untuk mencari tahu tentang kartel dari Meksiko itu. Singkat waktu, di keesokan harinya, Duncan menyamar menjadi petugas kebersihan dan masuk ke dalam hotel tempat kartel Meksiko itu berada saat ini. Lalu di sana, Duncan memancing kartel itu keluar dengan membuat suara bising. Dan ketika kartel itu keluar, Duncan langsung melumpuhkan orang itu dan menghabisi semua anak buahnya. ¿Pero cuándo puta viene? ¡Ese pinche ruido! ¿Qué es ese pinche ruido? Oye, cabrón, ¿por qué se saca? ¡Ah! Di dalam ruangan itu, Duncan melihat identitas dirinya. Lalu dia bertanya kepada orang Meksiko itu, siapa dalang dari jebakan ini. Dan karena orang tersebut enggan untuk mengatakan, Duncan pun langsung menghabisinya. Necesito respuestas. Que seas sincera. Me mandaron a matarte. ¿Sabes quién hizo la orden? No sé. Setelah itu, Duncan langsung menghubungi Vivian dan menyuruhnya untuk mentransfer $1 juta karena Duncan akan menjalankan misi terakhirnya. Mendengar itu, Vivian terkejut sekaligus senang karena Duncan akan segera masuk ke dalam perangkapnya. Dan di saat itu juga, Vivian langsung mentransfer uangnya. Dan setelah uangnya masuk ke dalam rekening Duncan langsung mengirim foto kartel Meksiko itu sambil berkata jika misinya sudah selesai. Dan Duncan langsung meminta $1 juta sisanya. Dan apabila Vivian tidak mentransfernya dalam waktu 24 jam, maka Duncan akan langsung membunuhnya. Vivian yang panik langsung mendatangi Blood sambil marah-marah karena Blood masih saja ingin menghabisi Duncan. Padahal Blood tahu betul kalau Duncan adalah assassin terbaik yang tak pernah gagal dalam misinya. Dan bahkan pembunuh bayaran yang lain yang tahu sejarah Duncan tidak ada yang berani mengusiknya. Dan untuk kesekian kalinya, Vivian kembali mengingatkan Blood untuk tidak bermain-main dengan Duncan. Dan lebih baik bayar saja uang pensiunnya. Akan tetapi lagi-lagi Blood yang memang keras kepala, dia tetap saja tidak ingin membayar uang pensiun Duncan. Dan Blood tetap akan menghabisi Duncan dengan menyuruh assassin muda andalannya yang dulu ditugaskan untuk menghabisi Michael. Sementara itu di sisi lain, sambil menunggu masa pensiunnya tiba yang tinggal beberapa hari lagi, Duncan pergi ke salah satu rumahnya yang letaknya jauh dari perkotaan untuk menenangkan pikirannya. Sesampainya di sana, ternyata tepat di samping rumah Duncan saat ini, kini terdapat juga sebuah rumah kayu yang ditinggali oleh seorang wanita, yang sepertinya wanita itu baru saja pindah ke tempat tersebut dan wanita itu tinggal di sana seorang diri.
Dari hari ke hari, Duncan tinggal di sana hingga di suatu ketika ia tak sengaja bertemu dengan wanita tetangganya itu, dan wanita itu dia bernama Emily. Kemudian karena mereka sering bertemu dan rumahnya saling berdekatan, akhirnya mereka berdua pun berkenalan hingga keduanya terlihat semakin dekat tanpa melihat perbedaan usia di antara mereka. Semenjak perkenalan itu, Duncan sangat perhatian kepada Emily. Bahkan dia memberikan hadiah kepada Emily dan juga membantunya membelah kayu untuk persuluhan di dalam rumahnya. Tak hanya itu saja, Duncan yang ingin melihat Emily ceria, ia juga mengajari Emily cara menembak. Namun alih-alih bikin ceria, Emily malah justru menangis karena teringat masa lalunya yang sangat menyakitkan. Di situ, Emily menceritakan masa lalunya kepada Duncan kalau dirinya mengalami depresi sejak usianya 13 tahun. Pada saat itu, ada seorang pria yang telah menghancurkan hidupnya hingga Emily menganggap jika dirinya sudah tidak punya masa depan lagi. Dan alasan Emily tinggal di desa terpencil itu hanya untuk menenangkan perasaannya. Namun itu semua tidak cukup ampuh untuk mengobati perasaannya. Dan Emily sangat ingin sekali membalas perbuatan orang yang telah menghancurkan hidupnya. Mendengar semua itu, Duncan merasa kasihan kepada Emily yang kini hidup sebatang kara. Dan terlihat jelas dari raut wajah Emily kalau dia benar-benar menyimpan dendam kepada orang yang telah menghancurkan hidupnya. Singkat waktu, di keesokan harinya, para assassin muda itu mulai melancarkan aksinya untuk menghabisi Duncan. Mereka mulai mencari keberadaan Duncan dengan mendatangi orang yang mengurus aset milik Duncan. Dan di sana mereka langsung menanyakan di mana Duncan berada. Namun karena orang itu memang tidak tahu di mana Duncan berada saat ini, mereka pun memeriksa paksa berkas-berkas yang ada di sana. Hingga mereka menemukan beberapa alamat rumah Duncan yang tersebar di beberapa daerah. Setelah mendapat semua alamat rumah milik Duncan, mereka langsung menghabisi orang itu supaya nantinya tidak ada saksi hidup yang melaporkannya kepada Duncan. Karena kalau sampai Duncan tahu kalau mereka sedang memburunya, bisa-bisa malah mereka yang akan diburu balik oleh Duncan. Setelah itu, mereka terus mencari keberadaan Duncan ke setiap rumah milik Duncan. Dan apabila orang yang tinggal di rumah Duncan tidak tahu keberadaan Duncan, maka sudah dipastikan orang-orang tersebut akan dihabisi oleh mereka. This is fucking stupid! Bro, don't live here. Don't pay. Do you pay rent to? Is it Duncan? I don't know shit. Come on, I was a good. Come on, let's get out of here. USA! Fighting! Stay still, Meatloaf. Hold him down! I'm doing the best I can! Get out of the way. Who the fuck you think you are? Singkat waktu, setelah mendatangi beberapa rumah Duncan dan tidak menemukan informasi tentang keberadaan Duncan saat ini, para assassin muda itu terus mencari keberadaan Duncan dengan melihat semua berkas-berkas yang sebelumnya mereka ambil. Dan di dalam berkas itu, mereka menemukan sebuah bukti transfer yang dilakukan Duncan setiap bulannya ke sebuah panti asuhan. Dan terakhir kali Duncan mentransfer uangnya, yaitu di daerah terpencil yang bernama Montana, di mana tempat itu adalah tempat tinggal Duncan saat ini. Beberapa saat kemudian, para assassin muda itu sudah berada di Montana. Dan seperti yang kita tahu, kalau Duncan kini berada di kota tersebut. Lalu mereka yang sudah menemukan keberadaan Duncan, mereka pun langsung memulai aksinya. I got visuals on the target. Right there. Here we go. Cindy's coming your way. Sementara itu di sisi lain, Duncan yang hendak kembali ke rumah setelah belanja di pasar Wage, ia melihat Cindy yang sedang membutuhkan bantuan karena mobilnya mengalami kerusakan. Dan di situ Cindy juga berpura-pura kalau ponsel miliknya kehabisan baterai, yang membuatnya tidak bisa menghubungi teman ataupun saudara. Duncan yang merasa kasihan kepada Cindy dan juga sedikit tergoda dengan kecantikannya, Duncan pun mengizinkan Cindy untuk beristirahat di rumahnya. Thanks
Thanks for helping me out. Welcome. Setibanya di rumah Duncan, Cindy berpura-pura lagi kalau orang yang akan menjemputnya akan tiba di esok hari. Dan alhasil, Cindy pun harus menginap di rumah Duncan untuk 1 malam. The soonest they can come out is 10 in the morning. Beberapa saat kemudian, Cindy mulai menggoda Duncan dan mengajaknya untuk melakukan pengadukan. Dan di saat itu, iman Duncan yang sedang lemah, ditambah bedognya juga jarang diasah. Akhirnya pengadukan di antara mereka berdua pun terjadi. Sementara itu, para assassin yang lain mulai memantau Duncan dan akan menghabisinya dengan menggunakan senjata sniper dari atas bukit. You'll die a lucky man. Let's take this fucker out. Yes, ma'am. In position. Bang. Ya, bukan sang kaisar hitam kalau tidak menyadari adanya ancaman di sekitarnya. Duncan yang menyadari jika dirinya sedang diincar, ia pun langsung membalikkan badannya. Dan sniper itu yang terus-terusan menembaki Duncan, ia pun langsung sadar bahwa Cindy adalah rekan dari si penembak itu. Can't see him, can't see Cindy, can't see shit. What's happening? Betapa paniknya para assassin muda itu setelah menyadari kalau Duncan sudah tidak ada di dalam rumah. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, Duncan kini sudah berada tepat di belakang sniper itu. I got nothing. Fuck. Who knows what the hell is going on? Can you hear that? Duncan berhasil membalikkan keadaan dan kini mereka diburu balik oleh Duncan. Lalu ketika salah satu dari mereka menyelinap untuk menyerang Duncan, ia pun langsung menyadari hal itu. Who's paying you? Before we leave here. Yeah. Setelah itu, salah satu dari mereka yang tersisa yang bernama Hilda masih berada di dalam rumah dan bersembunyi. Kemudian, Duncan yang tahu kalau senjata sniper itu memiliki sensor panas yang bisa mendeteksi keberadaan seseorang sekalipun terhalang oleh dinding, Duncan pun langsung menembak lampu rumahnya untuk mendeteksi keberadaan Hilda. Dan Hilda yang juga tahu kalau sniper itu memiliki sensor panas, ia tak kehabisan akal dan langsung menyalakan flare gun untuk mengelabui sensor senjata itu. Dan meskipun cahaya panas yang dihasilkan dari flare gun itu bisa mengelabui senjatanya, Duncan masih bisa mengetahui keberadaan Hilda dari hembusan nafasnya. Try not to be scared. Setelah semua assassin muda dikalahkan, Duncan mencari petunjuk untuk mencari tahu siapa yang menjadi para assassin muda itu. Dan di sana, Duncan menemukan sebuah kunci penginapan. Lalu Duncan langsung menuju ke tempat penginapan itu. Sesampainya di penginapan itu, Duncan hanya menemukan salah satu dari mereka yang sudah dalam keadaan mabuk. Dan orang itu hanya mengatakan kalau tetangga Duncan yang bernama Emily telah diculik oleh sekelompok orang. Mendengar hal itu, Duncan langsung bergegas ke rumah Emily. Namun di sana, ia hanya menemukan rumahnya yang sudah dalam keadaan berantakan. Sementara itu di sisi lain, Blood yang mengetahui kalau assassin mudanya telah dihabisi oleh Duncan, ia pun sangat marah dan membuatnya semakin ingin cepat-cepat membunuh Duncan untuk balas dendam. Karena salah satu dari assassin muda itu yang bernama Hilda adalah kekasihnya. Kemudian, Vivian yang sudah berkali-kali memperingati Blood untuk tidak bermacam-macam dengan Duncan, ia kembali memperingati Blood
Jika terus memburu Duncan, bisa-bisa justru kita yang akan tewas olehnya. I told you not to fuck with him. Trying to kill him twice. This is personal. And kidnapping his cute little neighbor. That is personal. You done? No! Sementara itu di sisi lain, Duncan yang tidak tahu harus berbuat apa untuk menyelamatkan Camille, ia mencoba mendatangi teman lamanya yang bernama Peter, seorang pensiunan assassin. Cigarettes, pay no union dues, destination Bangor, Maine. Di sana, Peter menjelaskan sejak perusahaan itu jatuh ke tangan Blood, tidak ada lagi assassin yang selamat sampai masa pensiunnya. Hal itu dikarenakan Blood tidak rela mengeluarkan uang pensiun untuk para assassin. Mengetahui hal tersebut, Duncan langsung bergegas pergi untuk menghabisi Blood. Namun ketika Peter menyelami Duncan sambil berkata maaf karena dirinya yang sudah tua tidak bisa membantu Duncan, Duncan tiba-tiba langsung pingsan karena Peter membius Duncan melalui obat bius yang ada di tangannya. Karena ternyata diam-diam Peter bersekongkol dengan Blood untuk menghabisi Duncan. Beberapa saat kemudian, ketika Duncan tersadar, ia sudah dalam keadaan dirantai dan Blood akan menghabisi Duncan tepat di hari Duncan benar-benar akan pensiun yang hanya tinggal 2 hari lagi. Kemudian dalam 2 hari ke depan, Blood akan terus menyiksa Duncan untuk meluapkan kekesalannya karena Duncan telah membunuh Hilda kekasihnya. Namun sebelum menyiksa Duncan, Blood mengatakan bahwa Camille akan segera menjadi orang gila karena Camille terus-terusan dicekoki barang haram oleh anak buahnya. Dan setelah itu, Blood langsung menyiksa Duncan dengan cara mencabik-cabik tubuhnya hingga menusuknya dengan pisau. Music, please. Sebegitu gilanya Blood menyiksa Duncan sampai-sampai pisau yang digunakannya patah dan patahannya itu tertinggal di dalam tubuh Duncan. You broke my favorite knife. Singkat waktu, di keesokan harinya, tepat pada hari kedua di mana hari pensiunnya telah tiba, Duncan mengambil patahan pisau yang ada di dalam tubuhnya dan menggunakan patahan pisau itu untuk membuka borgol. Lalu tak lama kemudian, Blood dan para pengawalnya datang dengan bersemangat untuk mengeksekusi Duncan. Lalu di saat salah satu anak buah Blood mendekati Duncan, tiba-tiba sementara itu, Blood yang sangat ketakutan lari terbirit-birit setelah mengetahui kalau Duncan sang kaisar hitam saat ini sedang mengamuk dan menghabisi para anak buahnya. He's coming! Get him! Setelah berhasil kabur dari sana, Duncan menemui teman lamanya yang bernama Dartini yang dulu pernah menyukainya. Dan di sana, Duncan meminjam ponsel untuk menghubungi Vivian. Lalu Duncan berkata kepada Vivian jika dia akan menukar dirinya dengan Camille dan meminta Vivian untuk tidak menyakitinya. Mengetahui jika Duncan masih hidup, Vivian dan Ruth merasa sangat ketakutan karena Duncan bisa saja menghabisi mereka. Setelah itu, Dartini merawat luka-luka Duncan hingga beberapa hari ke depan. Dan karena memang tubuh Duncan yang sangat kuat, tidak butuh waktu lama untuk Duncan bisa pulih kembali. Akan tetapi, Duncan harus merelakan satu matanya yang sudah tidak berfungsi lagi. Dan ketika Duncan sudah benar-benar pulih, ia bertekad untuk balas dendam kepada mereka. Kemudian, sebelum Duncan pergi, Dartini meminjamkan senjata canggih miliknya yang bisa dikendalikan hanya dengan menggerakkan jari saja. Dan senjata itu sudah disiapkan di dalam mobil yang akan Duncan kendarai. Dan setelah dirasa semua persiapannya sudah lengkap, ia pun bergegas menuju lokasi titik pertemuannya dengan Vivian untuk menukar dirinya dengan Camille.
Sesampainya di sana, Duncan langsung menanyakan di mana keberadaan Camille. Tapi ternyata Vivian datang ke sana tidak membawa Camille, dan Vivian hanya ingin menghabisi Duncan. Karena ternyata Vivian telah dibayar mahal oleh Blood untuk menghabisi Duncan. Mendengar hal itu, tanpa basa-basi lagi, Duncan langsung menghabisi mereka semua dengan senjata canggih milik Dartini. I know they pay you well for this, Vivian. Figured he wouldn't kill me. Yeah, it's sad. Me for the goal, and even trade. You grew soft, Duncan. You're bad. Sementara itu di markas, Blood yang melihat kejadian itu dari kamera pengawas, ia sangat tercengang sekaligus ketakutan. Lalu Blood menyuruh semua anak buahnya yang tersisa untuk tetap waspada. Dan setelah Duncan menghabisi Vivian berserta yang lainnya, Duncan langsung bergegas pergi ke markas Blood untuk mencari keberadaan Camille sekaligus menghabisi Blood. Sesampainya di markas Blood, anak buah Blood yang melihat kedatangan Duncan tidak berani melawan dan memilih kabur dari sana karena mereka tahu betul orang yang datang itu adalah sang kaisar hitam. Shit. Let's get the fuck out of here. Go, move. Hey, you fucking pussies! Excuse us, it's upstairs. Is Mr. Blood expecting you? I'll fetch you a cup of coffee, sir. Kemudian ketika Blood sudah terpojokan tanpa basa-basi lagi, Duncan langsung memotong-motong tubuhnya hingga menjadi beberapa bagian. Setelah semuanya selesai, Duncan berhasil menemukan Camille dan langsung membawanya pulang. Singkat cerita, Duncan terus merawat Camille hingga berhari-hari sambil menunggunya sadar kembali. Dan di suatu ketika, saat Duncan mengecek kamar Camille, ia tidak menemukannya dan hanya menemukan selembaran berita tentang seorang gadis yang selamat dari pembantaian 15 tahun yang lalu. Dan tak lama kemudian, Camille muncul dan langsung menodongkan senjata kepada Duncan. Yang pada akhirnya, Duncan pun menyadari bahwa Camille adalah anak kecil yang keluarganya dulu dibantai olehnya. Dan Camille sudah mengetahui jika Duncan-lah yang telah menghancurkan hidupnya. Kemudian Duncan yang tahu kalau Camille sangat menyimpan dendam kepada orang yang telah menghancurkan hidupnya. Di situ Duncan hanya bisa pasrah dan menyuruh Camille untuk menghabisinya saja agar dendamnya selama 20 tahun ini bisa terbalaskan. Mendengar itu, Camille tidak ragu-ragu lagi untuk menarik pelatuknya. You didn't recognize me when we met at the store? Someone paid for my school. I didn't learn about it until I turned 21. Someone was asking for salvation. I thought, follow the money, as they say. You paid all this money and you didn't even know what I looked like? I don't want to see you anymore. I want you to go away. Close your mind. Pull the trigger. It's okay. Ternyata Camille tidak mengarahkan tembakannya ke arah Duncan karena sekarang Camille sadar kalau Duncan hanyalah orang suruhan dan Camille berniat untuk menjadi seorang assassin agar dia bisa menghabisi orang yang telah menyuruh Duncan untuk menghabisi kedua orang tuanya. Lalu Camille meminta kepada Duncan untuk mengajarinya menjadi seorang pembunuh bayaran. Gimana menurut kalian alur cerita film kali ini? Pesan apa yang dapat diambil dari film ini menurut kalian? Jangan lupa ya, tulis di kolom komentar. Oke lah, segitu saja alur cerita film kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam pembawaannya. Saya Kang Mas Pujo pamit undur diri. Bye-bye.